itu harmoni. Karena itu pecah soalnya. Nah, berarti aman ya, aman. Kalau kamu musik cuma ngeluarin duit, mending berhenti yo. Umurmu tuh lo semakin lama semakin tua. Lah habis itu aku mikirnya tetap berkarya sih. Setelah aku banyak lagu di YouTube, tak kasih tahu viewersnya. Ya nggak banyak sih viewersnya, cuma aku tuh ngejelasin ke orang tua gini, Ma, Pa, ini meskipun sekarang nggak jadi duit, ini celengan, tabungan. Aku nabung karya, dan karya tuh nggak bakalan mati. Meskipun aku jiwaku mati, ragaku mati, tapi karya tetap hidup, gitu loh. Jadi tak kasih contoh yang lagi viral-viral di YouTube itu, kalau viewersnya terus banyak, itu uangnya terus mengalir gitu loh. Jadi nggak rugi gitu loh. Ibaratnya kita investasi berkarya di itu di YouTube. Terus akhirnya orang tua tuh mulai ngerti, terus mulai support. Dan alhamdulillah juga setiap malam minggu sama minggu mesti ada job. Masih ada job ya. Jadi berkaryanya memang mulai awal nggak melulu dari uang dulu ya. Kadang kan orang itu mau berkarya Instan. Oh, uang dulu nih, yang ini aku dapatnya berapa kan gitu. Dulu sih gini, aku punya produser. Namanya Pak Iwan. Mungkin nanti Pak Iwan lihat. Halo Pak Iwan. Oh, lagu sing apa? Hilang Warna sama Hilang Warna. Imajinasi itu sih. Cuma imajinasinya baru beberapa versi ya. Setengahnya dia biayain. Dulu tuh masih ada Pak Iwan di sini, masih kerja di Bank Mandiri, dia support terus sambil ya produserin itu. Jadi aku semangatnya dia ya ada Pak Iwan itu berkarya. Ada naungan lah ya. Oke. Berarti kan setelahnya ya emang setuju kalau soal karya itu memang nggak ada matinya. Kan kembali lagi kadang orangnya sudah nggak ada tapi karyanya masih dikenang. Salah satunya kayak hidup. Nike Ardila. Sampai sekarang kan karyanya di mana-mana dinyanyikan. Apalagi udah jadi legend. Legend. Terus Stephen Reggae. Nah itu juga ya orangnya udah nggak ada tapi lagunya tetap hidup. Tapi dia meninggalkan karya Bob Marley dan mungkin yang lainnya juga pasti ada gitu. Nah dan iya sistemnya investasi. Kalau kita terkenal tapi dengan sistem cover kayaknya nggak ngaruh sih. Ya mungkin cuma dia bernyanyi untuk uang. Dia bernyanyi untuk uang. Iya sih, kadang ada orang bermusik tuh kalau aku sih hidup untuk musik, bukan musik untuk hidup. Biasanya kan gimana? Gak jelas ya. Oke, jadi gini, mungkin tak luluskan ya. Aku hidup untuk musik, bukan musik yang untuk aku. Iya benar-benar. Bukan. Gimana? Ini loh, kan ada tuh dua macam kadang musisi itu bermusik. Cari duit, ini ibaratnya kata-kata yang simpel ya. Bermusik untuk cari duit. Kalau aku kan enggak, bermusik itu untuk hidup. Maksudnya karyanya itu loh. Berarti karya adalah hal yang mungkin itu menjadi hal yang utama di jiwa musiknya. Apa ya? Hidup itu rasanya senang terus gitu loh. Kalau berkarya itu kan soalnya tiap hari tuh berangan-angan terus gitu loh. Ini lagu mau diapain gitu. Ya apalagi ada beberapa orang yang tahu lagunya. Ada yang sampai nyanyiin lagunya itu biasanya emang kita punya kebanggaan tersendiri. Oh berarti karyaku bisa diterima. Nah seperti itu. Apalagi kalau kita ngelihat ya circle kita di Jember yang ya kurang lebihnya ada beberapa orang yang mungkin kurang open minded. Kebanyakan orang kerja atau berkarya atau nyanyi itu untuk mengejar uang. Uang berapa ini? Iya. Nah, itu dia. Ayo nyanyi yuk. Berapa? Itu garu-garu. Udah nggak cocok. Garu-garu gitu. Ya oke. Tapi bermusik ini memang dari orang tua kah atau saudara atau dari circle pertemanan? Pasti kan waktu sebelum awal melakukan sesuatu kan ada yang jadi contoh biasanya.
Dulu tuh aku karena terpaksa sebenarnya. Waktu kecil tuh aku kan udah bisa bermusik tuh, main gitar sama nyanyi. Berapa ya, SD kelas 2-an. Jadi karena terpaksa sama orang tua, dulu les kalau nggak mau ini, kalau zaman dulu kan orang tua kalau misalkan nggak mau ngaji, nggak mau belajar, dipukul kan. Jadi aku takut gitu, karena terpaksa. Terus habis itu setelah aku lulus SD, SMP kan, lah SMP itu kan ada perpisahan mos, aku perform nyanyi, terus aku disawer sama guru banyak tuh waktu itu. Namanya Pak Subhan, aku masih inget tuh, mungkin Pak Subhan nonton ya. Terus besok harinya nyari temen itu banyak, jadi aku cinta sama musik itu, oh ternyata ini artinya bermusik, cari temen gampang gitu ya, relasi networking itu lebih gampang, mudah dikenal gitu. Berarti memang dari sekolah ya, dari kecil Dari memang kecil awalnya terpaksa, terus akhirnya sekarang cinta. Terpaksa, memaksa, terbiasa dan tidak biasa kalau nggak ada musik kan gitu. Iya. Ya kuat sih ya. Iya. Berarti ya memang sudah dari kecil ya. Berarti kan tetap diarahkan orang tua sebenarnya. Sebenarnya orang tua, cuma kan semakin dewasa aku bermusiknya tuh malah terus-terusan ngeluarin duit. Orang tua kan nggak sukanya itu. Oh iya. Bukan malah ngedapetin duit gitu loh. Tapi memang kalau di sini Sebenarnya tetap support sih, cuma maunya orang tua tuh ya mungkin sistemnya. Karena aku kemarin tuh masih belum kerja, masih belum usaha kopi itu, aku meskipun nggak punya duit itu tetap berkarya. Jadi orang tua tuh kayak mungkin ngerasa anaknya tuh moyo terus uang terus kayak nggak penting gitu loh. Moyo mendean gitu ya. Mending uangnya dibuat tabung, kamu nanti kan misalkan mau nikah atau gini-gini kan orang tua kan pasti mikirnya gitu. Jadi ya jangkanya panjang ya. Tapi kan kita juga nggak bisa mengkategorikan oh ini salah, nggak bisa sebenarnya, karena ada dua pemikiran anak muda sama orang tua. Mungkin orang muda ngikutin sistem yang sekarang ini. Nah orang tua biasanya mengikuti sistem yang dulu, nyanyi di kafe, nyanyi di tempat-tempat event atau apa, akan dapat uang. Tapi kan ada beberapa orang yang aku tak kayak karya aja, siapa tahu karyaku dipakai orang dan aku juga dikenal dan syukur-syukur juga dari karya ini ya juga bisa merubah martabat keluarga kan gitu kan. Iya. Itu sih. Oke, jadi dalam bertahun-tahun berkarya, apa yang belum atau yang pernah inginkan tapi itu masih belum kesampaian dan itu harus tercapai untuk pernah sendiri deh. Kalau aku sendiri sih ya karyanya itu pengen terkenal dulu, sama produk kopi juga sih. Oke. Nah untuk keluarga gimana? Untuk keluarga misalnya aku pengen contoh membahagiakan orang tua, tapi kan membahagiakan orang tua kan banyak caranya. Untuk dia bisa membahagiakan orang tua dengan cara misalnya memberangkatkan orang tua ke haji, cara satunya. Ya mungkin ada yang belum, yang masih. Ya nanti pasti kalau misalkan aku sukses ya, itu pasti membahagiakan orang tua. Kalau sekarang masih berintis aja. Masih berproses. Ya minimal kalau tapi seenggaknya kan tingkah laku orang tua tuh kan nggak perlu kita membahagiakan orang tua tuh banyak cara sih. Kalau aku sendiri mas, jadi ya kalau misalkan bisa naikin haji tuh udah bonus banget bagiku. Tapi kalau membahagiakan orang tua tuh meskipun kita nggak bisa kayak gitu, atau tingkah laku kita di rumah gimana yang seharusnya kita jadi anak baik gitu loh. Meskipun kita di luar nggak baik. Iya. Masih banyak cara. Ya attitude sih, karena attitude is everything ya kan. Attitude adalah segalanya. Kadang di rumah, duh anakku lapo maneh gitu. Bermasalah. Oh, polisi mana kan gitu mas, ada. Iya ada. Digolek wong, anakku lapo maneh gitu ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu pernah dikenal baik sama misalnya ada cerita seperti itu ke orang tua, itu biasanya orang tua alhamdulillah aku di mata orang orang yang baik kan gitu ada. Oke, buat para musisi Jember pesan saya kayak apa kemarin itu Zidane
Dari sini jalan habis berhenti anak mikir bukan. lagi. Bukan atau bukan. Lagi ya. Iya, iya. Jangan kayak Zidane biasanya. Oke, buat para musisi Jember, mudah-mudahan tambah maju, tambah berkembang musik Jember. Dan juga buat yang berkarya, tetap semangat, jangan pernah lelah, tetap fokus karena karya itu nggak bakalan mati. Oke, karya Itu aja simpel kan. Ya, siapa tahu nanti Tambah. Nanti disambung juga ya. Oke, jadi tadi quotes berangsa ya. Quotes berangsa ya. Oke, jadi jadi lebih ke nyambung ke yang tadi ya. Artinya kalau mungkin secara underline-nya mungkin kalau dari saya ya kan. Jadi lebih ke jangan bekerja hanya untuk uang, tapi bekerjalah untuk peluang. Karena saat kita bekerja untuk uang, kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita bekerja untuk peluang itu akan memberikan kita uang. Yang dimana untuk kedepannya adalah bukan soal harganya, tapi soal penghargaannya. Gitu. Asik. Yo, disambung ya. Sambung. Aku paling nggak bisa kuat. Ngeblank ya. Tapi untuk teman-teman jangan lupa untuk area Jember terutama jangan lupa untuk membeli Stuf Premium Cafe yang ada di Jalan apa nih? Perumahan Surya Milenia. Oke, lebih simpelnya di dekat UIN Khas Jember. Nah, karena minuman ini adalah ekstra nikmat rasanya dan juga ekstra irit kopinya. Pasti kalian juga ada beberapa orang yang tidak suka kopi, tapi di sini kopinya memiliki banyak varian dan pastinya teman-teman bisa meminta rasa yang sesuai keinginan. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk saksikan Bolong Ngopi di channel YouTube Bolong Ngopi. Dan juga don't forget to like, subscribe, and comment. Dan juga Mau request bisa next apa? Oh gitu ya. Jadi biar tidak kita yang bingung. Oke. Anda pintar. Mau request lagu mungkin. Request lagu bisa. Tapi jangan lupa sawer. Ini legendaris Kota Sabar tuh. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan? Jangan lupa tetap tonton Bolong Ngopi setiap hari Kamis. Iya, Terima kasih atas waktunya Mas Rangga. Sama-sama. Dan terima kasih juga Stuf Cafe dan Premium Cafe. Jadi satu, Stuf Premium Cafe. Oh, Stuf Premium Cafe. Jadi satu. Oke. Dan juga untuk terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menonton dan semoga panjang umur. Oke, see you dari kita. Sekian.